Pemirsa, kantor redaksi kepolisian tengah menyelidiki kasus teror kepala babi yang dialami oleh media Tempo. Apakah teror terhadap kebebasan pers ini akan diungkap secara transparan oleh kepolisian? Kami akan membahasnya bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawa. Selamat malam Pak Arianto, Pak Abdul. Selamat malam Mbak Cynthia. Baik, terima kasih sudah di Prime Time News. Pak Arianto, saya mulai dulu dari Anda. Kasus teror kepala babi dan bangkai tikus kepada Tempo sudah dilaporkan sejak Jumat 21 Maret lalu. Untuk kasus seperti ini Pak, apakah mudah saja buat penyidik untuk menemukan pelakunya? Saya tidak bisa mengatakan mudah saja ya. Tetapi dengan adanya record, kesaksian-kesaksian yang diberikan itu memungkinkan polisi bisa melacak. Karena suatu tindak pidana itu awalnya adalah dari TKP ya. Apakah banyak bukti-bukti yang ada di situ yang tersisa sehingga kita bisa melacaknya. Oleh karena itu ini kecepatan daripada penyidikan ini tergantung daripada kejelian Polri dalam penyidik itu ya, dalam mengolah bekas-bekas yang ada di TKP atau record-record yang ada maupun menghimpun saksi. Oleh karena itu saya dalam hal ini kemarin menyarankan ya, dan polisi penyidik juga meminta kesaksian banyaklah saksi-saksi yang volunteer menyampaikan kepada Polri sehingga dia mendapatkan banyak bukti awal untuk melacak siapa pelakunya itu. Karena tanpa adanya tambahan saksi-saksi, sekarang kan sudah digelar ada berapa saksi yang diperiksa belasan orang itu ya, dan kemudian dengan CCTV yang sudah direkam itu, kita belum tahu apakah itu sempat merekam face-nya itu sehingga bisa dilacak pakai pelacak muka orang gitu. Baik. Ini yang kita butuhkan adalah ini kesaksian daripada orang-orang yang ada di situ ataupun keluarga dari Tempo yang merasa diancam. Ya. Pak Arianto, tapi itu, teror seperti ini ya Pak, dari pengalaman Anda itu bisa dilakukan oleh warga sipil atau sepertinya bukan dilakukan oleh warga sipil, Pak? Nah, ini kalau ini yang ngelihatnya ya, teror itu kan tujuannya untuk menimbulkan suatu kengerian ya, ketakutan pada yang bersangkutan. Nah ini yang diteror adalah insan pers ya, sehingga seakan-akan ini kan teror ini dilakukan oleh, ini pasti suruhannya pemerintah karena pers ini kan sangat kritis dengan pemerintah. Gitu. Inilah di sini yang saya akui ya, ini sangat cerdiknya pelaku teroris ini. Ya, dalam situasi seperti ini, di mana pemerintah sudah terbuka untuk kritis, polisi juga terbuka untuk kritis, tapi kemudian kan dia melempar ini ancaman kepada wartawan yang sangat kritis itu, sehingga nanti pasti akan menimbulkan kekacauan. Saya kok menduga ya ini ini ada suatu pihak yang ingin kita itu kacau ya, diadu domba antara pemerintah dan rakyat, sehingga negara ini begini kan keadaannya, sehingga tidak memuluskan dia punya niat. Oleh karena itu saya menduga ini pasti orang yang ingin negara ini kacau, dan dari kekacauan itu dia akan mendapatkan keuntungan gitu. Oke, baik. Kita pindah dulu. Estimasi saya begitu. Oke, kita pindah dulu ke Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris, ada juga dugaan bahwa teror semacam ini dengan mengirimkan kepala babi, bangkai tikus, itu adalah cara-cara teror model Orde Baru. Apakah Anda juga sepakat, Pak Abdul Haris? Ya, saya kira praktek-praktek seperti ini banyak terjadi di negara-negara yang bersifat otoriter ya. Jadi dengan cara memberikan ancaman-ancaman, simbol-simbol ya, misalnya dengan mengirim kepala babi yang telinganya katanya dipotong, kemudian ada bangkai tikus yang kepalanya dipenggal gitu kan. Itu kan simbol-simbol yang ingin membuat orang yang menerima kiriman itu menjadi takut. Dan kiriman ini ditujukan kepada Tempo dan bahkan salah seorang jurnalis ya, karena nama ditulis di situ secara jelas bahwa kiriman kepala babi itu ditujukan kepada seorang jurnalis yang tentunya ini akan membuat takut ya, membuat bukan hanya jurnalis yang bersangkutan saya kira, tetapi bisa juga secara keseluruhan
kantor Tempo tersebut, wartawan-wartawan yang berada di kantor Tempo tersebut itu bisa juga merasa takut ya atas peristiwa tersebut. Kalau dikaitkan dengan ini model teror cara Orba, apakah memang begitu Pak menurut Anda? Ya kita zaman sebenarnya bukan hanya Orba ya, pada masa reformasi juga kita lihat beberapa kali model-model seperti ini dilakukan gitu ya. Jadi setelah reformasi tahun 98 ya, nah tahun 2000-an itu masih terjadi. Misalnya beberapa aktivis waktu itu dikirim juga simbol-simbol tertentu ya, kepala binatang gitu ya. Dan tentunya berharap bahwa mereka yang menerima kiriman tersebut akan merasa takut dan mereka akan menghentikan berbagai aktivitas yang selama ini mereka lakukan gitu loh. Nah, Oke. terkait dengan jurnalis ini tentunya kita melihat bahwa dampaknya itu akan sangat besar gitu. Baik, oke. Khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dari mereka gitu. Oke, saat ini kepolisian tengah memburu pelakunya siapa. Kembali lagi ke Pak Arianto, menurut Anda apakah aktor intelektual teror ini seharusnya sudah bisa memprediksi kalau teror ini akan dilaporkan ke polisi sehingga kemungkinan besar sudah disiapkan pion-pionnya agar tidak menyentuh si aktor intelektual. Apakah bisa demikian Pak Arianto? Sudah pasti begitu taktik yang diterapkan ya. Intelektual dader ataupun siapa yang menyuruh itu pasti dia tidak akan langsung kontak dengan apa-apa yang bisa terdeteksi melalui recorder ataupun kesaksian-kesaksian orang. Dia pasti suruhan orang dan kemudian nanti akan putus itu. Makanya itu kalau seandainya nanti ketemu pelakunya itu, kita juga belum tentu bisa langsung link kepada siapa yang nyuruh gitu. Biasanya itu terputus. Nah disinilah kita mesti butuhkan banyak sekali ya. Banyak kesaksian yang terkait gitu. Karena makin banyak kesaksian yang terkait itu, maka kita akan lebih bisa mengerucut kepada kira-kira siapa yang menyuruh itu. Nah ini kita kemarin kan habis lempar babi, kemudian lempar tikus gitu ya. Makin banyak mereka berbuat itu sebenarnya makin memudahkan kita untuk melacak itu. Siapa pelakunya yang di lapangan dulu itu, baru nanti kemudian kepada intelektual dader itu. Jadi dalam ini saya katakan ya, menangkap pelakunya mungkin tidak begitu sulit ya, tetapi nanti untuk melacak siapa yang nyuruh di belakang itu, itulah yang menjadi satu kesulitan untuk menentukan. Gitu. Baik, mudah-mudahan penyidik mengusut tuntas sampai ke aktor intelektualnya ya, bukan saja yang mengirimnya. Terima kasih Pak Arianto dan juga Pak Abdul Haris sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.